Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dama TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali hari ini saya Gisela Tahabari dapat kembali hadir menjumpai Anda. Dan tema Biofitologi kita kali ini adalah mengenai waspadai penyakit yang rentan dialami lansia. Nanti kita akan membahas tuntas mengenai apa saja sih penyakit-penyakit yang rentan dialami para lansia dan bagaimana juga cara penanggulangannya. Tentunya kita akan bahas bersama dengan founder dari Biofitologi Indonesia, Bapak Agus Sulaiman. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam, sehat selalu. Sehat selalu ya Pak Agus ya. Ya. Tema kita kali ini tentang lansia ini Pak Agus ya. Ya. Dan pemirsa Dama TV, saya ingatkan juga bagi Anda yang ingin melakukan transfer energi atau terapi, nanti Anda bisa lakukan di segmen kedua. Begitu juga dengan Anda yang saat ini tidak sempat melihat televisi, tidak berada di rumah, Anda tetap bisa saksikan acara ini atau Anda bisa tetap melakukan transfer energi dengan mengikuti channel Dama Televisi. Baik pemirsa, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi tentang waspadai penyakit yang rentan dialami lansia, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan video edukasi berikut ini. Halo sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari berbagai jenis penyakit yang rentan dialami oleh lansia. Memasuki usia senja, semakin banyak penyakit yang menyerang para lansia. Sebab semakin bertambah usia, maka fungsi tubuh semakin menurun. Berikut ini adalah beberapa penyakit yang sering terjadi pada lansia. Katarak adalah munculnya lingkaran berwarna putih pada lensa mata yang terjadi secara progresif. Artinya, seiring waktu, lingkaran tersebut akan terus membesar dan menghalangi pandangan mata. Faktor resiko dari katarak adalah merokok, diabetes, dan paparan sinar ultraviolet. Artritis atau radang sendi merupakan peradangan pada salah satu atau lebih sendi. Tanda yang perlu diperhatikan adalah rasa nyeri, kekakuan, dan bengkak pada sendi. Kondisi ini dapat menyebabkan ruang gerak lansia menjadi terbatas. Osteoporosis juga disebut sebagai pengeroposan tulang, dengan tanda berkurangnya massa tulang. Kondisi tersebut seringkali menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Meski begitu, kondisi ini bukan bagian dari proses penuaan karena tidak semua orang mengalaminya saat memasuki usia senja. Infeksi saluran kencing. Penyebabnya adalah bakteri pada kandung kemih atau ginjal yang berkembang biak pada urin. Jika berlarut-larut, kondisi ini bisa menyebabkan penyakit yang lebih serius. Penyakit ginjal kronis. Setelah memasuki usia 60 tahun, resiko mengalami masalah kesehatan ginjal semakin meningkat. Penyebabnya yaitu ginjal juga ikut menua seiring dengan pertambahan usia. Selain itu, penyakit ginjal kronis juga dapat meningkatkan resiko lansia mengalami penyakit serius lainnya, termasuk penyakit jantung dan gagal ginjal. Hipertensi. Tekanan darah cenderung meningkat seiring dengan pertambahan usia. Sebenarnya, peningkatan tersebut adalah proses alami yang terjadi pada tubuh saat usia Anda bertambah. Namun hal ini tidak bisa disepelekan karena dapat menjadi faktor risiko penyakit jantung hingga stroke. Penyakit jantung. Serangan jantung dan gagal jantung merupakan beberapa jenis penyakit jantung yang terjadi pada lansia. Biasanya, penyebab kondisi ini adanya penumpukan plak yang menyumbat arteri sehingga menghambat aliran darah menuju jantung. Kolesterol tinggi. Hal ini dapat membentuk plak sehingga terjadi penyempitan pembuluh arteri. Jika terus-menerus dibiarkan, maka kolesterol tinggi bisa menyebabkan berbagai penyakit jantung. Stroke terjadi saat suplai darah ke bagian otak tidak terpenuhi sehingga jaringan otak tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi. Diabetes, yang umum dikenal sebagai kencing manis, juga salah satu dari banyak penyakit yang sering terjadi pada lansia karena tubuh tidak bisa menggunakan gula darah dengan efisien. Pneumonia atau radang paru-paru. Umumnya penyebab penyakit ini adalah infeksi yang menyebabkan kantong udara pada paru-paru meradang dan membengkak, di mana paru-paru penuh oleh cairan. Kondisi ini semakin rentan dialami lansia yang punya kebiasaan merokok, kondisi kesehatan tertentu yang berkaitan dengan organ paru, atau sistem imun yang lemah. Kanker. Pertambahan usia ternyata meningkatkan potensi pertumbuhan sel abnormal penyebab kanker. Beberapa jenis kanker yang rentan dialami oleh lansia yaitu kanker kulit, kanker payudara, kanker paru, kanker kolorektal, kanker prostat, kanker kandung kemih, limfoma non-Hodgkin, dan kanker perut. Penyakit Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia atau pikun
yang paling banyak dialami lansia sehingga membuat penderita sulit berpikir. Sayangnya banyak orang yang menganggap ini adalah penyakit orang tua sehingga wajar terjadi pada lansia. Faktor resiko dari penyakit ini adalah usia, riwayat kesehatan keluarga, hingga faktor keturunan. Penyakit Parkinson adalah gangguan saraf progresif yang dapat menyebabkan tremor, kekakuan, dan gerakan yang tersendat-sendat pada lansia. Biasanya kondisi ini terjadi pada lansia yang telah memasuki usia 60 tahun meski tidak semua kasus Parkinson terjadi pada lansia. Faktor resiko dari penyakit ini adalah jenis kelamin, faktor genetik, faktor lingkungan yang mempengaruhi, serta cedera otak yang menyebabkan trauma. Berikut ini adalah sejumlah tips yang dapat digunakan untuk menjaga kesehatan bagi lansia yang bisa diterapkan sehari-hari, yaitu hindari makan gorengan, menjaga tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari, pilihlah makanan yang dimasak dengan cara dipanggang atau direbus, hindari stres dengan melakukan hobi, serta menjaga komunikasi dengan kerabat dan keluarga, minum susu rendah atau tanpa lemak yang diperkaya dengan vitamin D, melakukan aktivitas fisik yang meningkatkan stamina namun tetap aman dilakukan, serta mengkonsumsi makanan berserat tinggi seperti gandum, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. Baik pemirsa, kita langsung saja akan berbincang dengan Pak Agus. Pak Agus, tadi pemirsa juga sudah sempat menyaksikan video testimoni ini. Penyakit-penyakit apa saja Pak Agus mungkin yang rentan atau paling umum dialami para lansia? Ya, jantung, diabetes, kolesterol, infeksi paru, kemudian infeksi saluran kemih, ya kemudian ginjal, masih banyak lagi. Masih banyak lagi ya Pak ya? ya? Jadi sesuai tadi yang di video edukasi itu salah satunya di situ semua. Wah, berarti banyak juga ya ternyata Pak ya. Banyak. Ketika seseorang ini memasuki jadi peradang usia sendi lanjut. juga. Oh, peradangan sendi juga bisa Pak ya? Ya, begitu Alzheimer, Parkinson, kanker. Oke. Banyak sekali ya ternyata ya pemirsa ketika seseorang ini sudah mulai memasuki yang namanya usia lanjut. Jadi tetap harus diwaspadai ya Pak Agus ya. Iya. Kemudian faktor resiko apa saja Pak Agus yang meningkatkan lansia ini bisa mengalami penyakit-penyakit tersebut Pak? Ya, diantaranya itu olahraga sudah dikurangi. Oke, ya. Nah itu kalau olahraga dikurangi, porsinya dikurangi boleh, tapi tetap aktivitas harus. Oke. Kemudian makan, itu yang menjadikan resiko itu makan tanpa memikirkan kesehatan. Oh, jadi makanan gorengan yang berlemak, kemudian makanan yang junk food. Oke, enak itu karena Pak Agus. Enak, tapi resikonya betul besar gitu loh. Jadi itu yang dihindari. Jadi kebanyakan orang lansia itu masih makan yang sudah dilarang sama medis. Oke, ya. Tapi tetap dilanggar lah, itu yang jadi beban. Jadi saya juga sebagai terapis begini ini juga merasa juga terbebani. Oh betul. Jadi saya terapi, saya yang istilahnya itu mencoba membetulkan, tapi pihak yang sakit tidak mau merusak. Ya betul. Tentunya harus ada saling kerjasama ya Pak Agus ya. Itu baru jadi sehat. Betul. Bagi pasien yang di rumah juga yang kira-kira sudah mulai mengalami masa lansia, ayo jaga olahraga tadi Pak ya. Kemudian asupan makan seperti itu. Ya, jadi makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu jangan digoreng. Kalau bisa direbus. Oke, dikukus boleh Pak? Boleh. Boleh ya. Boleh. Hindari minyak gitu Pak ya? Ya, hindari minyak itu karena kebanyakan orang sudah banyak makan gorengan di masa mudanya, di masa tuanya itu sudah banyak yang saluran arterinya itu banyak plaknya itu jadi masalah. Tapi sekarang di masa usia lanjut dimakani lagi tambah jadi. Betul. Mengendap numpuk lama-lama gitu ya. Oke, baik Pak Agus. Adakah pengalaman atau bagaimana pengalaman dari Pak Agus ini dalam menerapi lansia, pasien-pasien yang mengalami keluhan tersebut, Pak? Pada umumnya sih
banyak berhasilnya, Oke. banyak berhasilnya. Cuma ada juga yang ini, yaitu yang istilahnya itu sulit diterangkan gitu loh. Jadi kalau nggak boleh kayak contohnya diabetes gitu, jangan minum-minum yang manis-manis. Tetap kalau kopi tidak manis nggak mau, kalau Betul. teh nggak manis nggak mau lah itu. Oke. Itu yang jadi masalah saya. Oke, berarti kembali lagi ya kepada pasien diri kita sendiri ya. Pak Agus juga bisa menerapi, tapi harus ada kesinambungan juga dari Betul, pasien betul. ya untuk bisa menjaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat, yang bergizi, seperti itu. Iya. Baik, Pak Agus, dari sekian banyak jenis penyakit yang rentan dialami lansia tadi, menurut pengalaman Pak Agus ini penyakit yang sering ditemui ini yang mana, Pak? Ya ini jantung, Jantung, oke. kemudian kanker, Mm-mm. kemudian diabetes, Ya, kemudian hipertensi, oke. tekanan darah tinggi. Ya, penyakit berat-berat semua Iya, ini ya, Pak ya. tekanan berat-berat semua itu. Oke, seperti itu. Karena memang Indonesia sendiri ini juga sudah ada di urutan untuk penderita jantung, kematian jantung yang paling banyak, Oh ya, iya, Pak ya. iya, Betul iya, sekali iya, ya, Pak Agus iya. ya. Iya, betul. Ya, jadi kita harus mulai menjaga juga pemirsa. Baik, kita lanjutkan lagi Pak Agus. Untuk penyakit yang sulit penanganannya ini Pak Agus, berdasarkan pengalaman Pak Agus, apa dan kenapa kok sulit ditangani Pak Agus? Sebetulnya relatif ya. Untuk sulit tidak sulitnya itu relatif. Oke. Sebetulnya itu di situ. Semua kembali lagi ke pasien. Kalau si pasien itu sulit diberitahu mengenai pola hidup makan sehat, itu sulit memangnya. Saya mempunyai pasien satu itu kena diabetes. Tapi saya kasih tahu, kamu jangan makan ini, jangan makan ini. Sulit beritahu. Jadi kalau makan coklat itu kalau nggak habis satu kotak batang, itu ya, wah. nggak mau. Nah, kemudian kalau makan mangga gitu nggak satu biji, berbiji-biji. Gitu ya Pak ya. Iya, makan durian ya gitu. Jadi itu yang mestinya sudah harus diikuti aturan itu, tapi dilanggar. Nah itu yang jadi sulit. Oke, baik. Boleh mengkonsumsi Kanker tapi juga gitu. ada batasnya gitu Iya, ya. kanker juga begitu. Jadi kanker saya kasih tahu jangan makan durian sama sekali. Iya. Nanti makan durian nggak bakal meninggal. Tapi dilanggar ya langsung BAB-nya berdarah. Iya. Nah, itu ya, jadi seperti itu. masalah lagi. Karena kemakanan juga pengaruh juga ya Pak Agus ya, Betul, semuanya ya. betul. Oke, baik. Boleh mengkonsumsi makanan-makanan tersebut tetapi ada porsinya ya Pak Agus Betul, ya. betul. Ya, Pak Jadi Agus, ya? ada batasannya. Kalau masih muda pun kalau ada mengidap penyakit tertentu yang tidak disarankan oleh pihak medis, ya jangan dimakan. Itu jadi masalah nanti. Betul sekali. Jadi pada umumnya masyarakat Indonesia ini katanya hidup sekali kok gak dinikmati. Lah itu yang jadi masalah. Ya. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup ini Nah, ya, pemirsa ya. Ayo Agus ya. Bolak-balik. Iya betul, tinggal mau pilih yang mana, hidup untuk makan atau makan untuk hidup gitu ya. Oke, baik. Pak Agus, hal apa saja yang harus dihindari Pak Agus untuk menurunkan resiko terjadinya penyakit-penyakit tersebut? Yaitu pertama yang berlemak itu gorengan, santan itu dihindari. Oke. Kemudian yang disarankan oleh dokter tidak boleh dimakan itu jangan dimakan. Kemudian kalau olahraganya itu juga jangan diforsir. Olahraga tetap olahraga tapi jangan diforsir. Oke, baik. Kembali ke diri kita sendiri ya pemirsa. Anda mau sehat atau tidak, kembali ke diri kita sendiri. Perhatikan pola hidup sehat dan asupan makanan Anda. Baik Pak Agus, kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana pemirsa. Di segmen 2 Anda langsung bisa berinteraksi dengan kami. Silakan melakukan telepon saat ini melalui telepon biasa ataupun WhatsApp juga bisa. Lainnya sudah tertera di layar kaca Anda. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Biofitologi akan kembali.
Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dama TV. Baik pemirsa, silakan bagi pemirsa yang saat ini melakukan transfer energi atau kesembuhan, silakan saat ini bisa langsung call ya. Dan sepertinya ini sudah ada yang masuk, ini Pak Agus, ada Ibu Tuti di Malang dengan keluhan mata kabur, asam lambung, dan perut kembung. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ibu Tuti. Halo Ibu Tuti, selamat malam. Selamat malam ya. Iya, Ibu Tuti, apa kabar Ibu? Selamat malam ya. Ya, baik, langsung saja diterapi Ya, dengan Pak Agus ya. baik. Silakan Oke. Pak Agus. Oke Iya. Pak, Ibu Tuti, silakan ikuti instruksi saya untuk pemirsa Dama Televisi yang lain yang tidak bisa berhubungan secara langsung. Silakan mengikuti terapi ini dengan tangan dihadapkan ke televisi atau layar handphone seperti ini. Jaraknya jangan dijauhkan, nanti capek begini aja dengan mengikuti instruksi saya. Oke Bu Tuti, langsung ikuti instruksi saya, tarik napas dari hidung, lepas dari mulut, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Bu Tuti, santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan. Arahkan pikiran ke bagian mata, kemudian ke lambung, dan ke bagian pusar. Terapi selesai Bu Tuti. Setelah ini minum air putih hangat. Ya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih, Terima cepat kasih, sembuh. Bu. Terima kasih, sama-sama. Ya, terima kasih. Ya, cepat sembuh ya Ibu Tuti. Baik, terima kasih. Nah, bagi pemirsa juga yang masih ingin melakukan terapi atau transfer energi, silakan saat ini bisa menghubungi line telepon yang sudah ada di layar kaca Anda. Dan bagi pemirsa juga yang belum bisa langsung mengikuti saat ada terapi, bisa langsung dengan mengikuti ya Pak Agus. Betul, ya. betul. Ini mengapa harus begini Pak Agus? Dan harus lebih didekatkan ke depan dada, ini mengapa Pak? Kalau jauh begini, Oke. agak lama kan capek. Ya, Kalau begini kan nggak capek. relax gitu Iya. Pak ya, santai. Jadi tangan harus seperti ini, posisinya seperti ini.
Jadi energi itu mengalir melalui telapak tangan langsung mengalir ke seluruh tubuh. Oke, seperti itu. Untuk konsentrasi seperti apa Pak yang diharuskan agar pasien ini bisa menerima energi ini? Yang dipentingkan itu konsentrasi dan fokus. Jadi kalau misalkan saya kasih tahu, arahkan pikiran ke bagian misalkan sakit perut, pikiran ke perut, sungguh-sungguh ke perut. Gitu. Oke. Jadi saya transfer energi itu masuk membetulkan bagian yang dikeluhkan itu melalui pikirannya pasien. Oke. Jadi begitu dia ya. semakin fokus, semakin konsentrasi, cepat sembuh. Oke, berarti diperlukan konsentrasi yang tinggi juga ya. Betul. Pemirsa ya saat menerima energi ini dari Pak Agus. Dan ini mengapa Pak Agus bisa dilakukan dalam jarak jauh untuk transfer energi ini? Ya ini luar biasanya biofitologi ini energi yang tidak mengenal jarak, Betul. ya, ruang dan waktu. Ya. Jadi tidak dibatasi jarak, ruang dan waktu. Jadi inilah energi yang saya pelajari ini betul-betul bukan istilahnya cuma bicara aja, tapi ini bisa dibuktikan. Oke, baik. Karena menggunakan energi alam semesta, gitu ya Pak Iya, Agus betul. ya. Oke, baik, ini sepertinya sudah ada yang masuk lagi di line telepon kami dari Pak Misman di Wajak untuk keluhannya pinggang kaku dan kaki kiri terasa tertarik ini. Halo, selamat malam Pak Misman. Selamat malam Pak Misman. Bisa mendengarkan Malam, suara Bu. saya ya? Oke, baik. Selamat malam Pak Misman. Ya, Bu. Baik, langsung diterapi dengan Pak Agus ya Pak ya. Silakan Pak Malam, Agus. Pak Agus. Oke, gimana Pak Misman? Sudah ada Makasih. perubahan? Banyak, Pak Agus. Banyak sekali. Alhamdulillah, Pak Agus. Oke. Pak Misman, saya minta tolong Pak Misman kalau lagi di terapi, pikirannya itu arahkan ke bagian pinggang dan kaki kiri ya. Konsentrasinya yang full dan fokus Pak ya. Jangan mikir kemana-mana. Baik, Pak. Itu nanti jatuhnya lebih cepat Baik, Pak. sembuh. Baik. Gitu ya. Oke Pak Misman, Baik, ikuti Pak. instruksi saya. Baik. Tarik napas dari Baik, Pak. hidung. Lepas dari mulut. Napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Pak Misman. Santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan. Arahkan pikiran ke bagian pinggang yang kaku dan kaki kiri yang tertarik.
Terapi selesai Pak Misman. Gimana Pak Misman? Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Iya. Banyak perubahan, rasanya enteng bagus. Iya, Enteng oke. rasanya, Pak. Jangan lupa minum air putih hangat Pak ya. Ya, baik Pak, makasih. Iya, Baik. terima kasih, Baik, Pak. cepat sembuh Pak Misman. Terima kasih Pak Misman. Makasih bagus, makasih Bu. Baik, terima kasih. Sekali lagi banyak juga pasien-pasien ini yang sudah terobati dan sembuh ya Pak Agus ya dari Amin. biofitologi ini. Baik, silakan pemirsa yang ingin langsung telepon, silakan saat ini bisa telepon. Nomor teleponnya sudah tertera di layar kaca Anda. Jangan kemana-mana, setelah jeda iklan berikut, biofitologi akan kembali. Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dama TV. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Biofitologi, dan sekali lagi saya informasikan bagi pemirsa yang tidak berada di rumah dan tidak bisa melihat tayangan di televisi, silakan buka handphone Anda, bisa lihat di channel YouTube Dama Televisi ataupun di streaming. Alamat streamingnya sudah tertera di layar kaca Anda. Baik, di segmen ini sepertinya sudah ada penelpon kembali. Saya sapa terlebih dahulu, ada Ibu Nini di Malang dengan keluhannya tumor mata sebelah kiri dan yang sebelah kanan buram. Selamat malam, Ibu Nini. Halo. Ya, malam. Selamat malam, Ibu. Halo, selamat Ya. malam. Iya, selamat Malam. malam. Langsung di terapi ya, Ya. Pak Agus. Bu Nini, setelah diterapi gimana? Ada perubahan? Iya, Oke, amin amin. Oke, ikuti instruksi belum saya. itu Pak Agus. Gimana? Halo. Halo, gimana Bu Nini? Belum kanan itu. Oke. Belum, mungkin harus Yang kanan mengikuti masih terus ya, Pak. buram. Gimana? Yang kanan masih Yang Oh, iya. buram. kanan buram Pak Agus. Iya, ya. Oke. Itu pelan-pelan Bu ya, pelan-pelan Bu ya. Semuanya pelan-pelan, Iya, ada prosesnya, Iya. nggak bisa langsung kayak balik tangan Ibu ya. Oke, ikuti instruksi saya Bu Nini. Tarik napas dari hidung, iya. lepas dari mulut. Napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Bu Nini, santai, rileks, pasrah. Mata dipejamkan, arahkan pikiran ke bagian mata kanan kiri ya. Terutama yang sebelah kiri.
Terapi selesai Bu Nini, setelah ini minum air putih hangat. Halo, Ibu Nini. Halo Ibu Nini. Putus. Oke, sepertinya sudah terputus. Ya, halo. Baik, terima kasih Iya. ya. Terima kasih Ibu Nini. Semoga cepat sembuh ya Ibu. Baik, terima kasih. Baik, Pak Agus, tentunya untuk kesembuhan-kesembuhan pasien ini juga tidak bisa langsung ya Pak Agus ya? Oh, nggak bisa. Betul, Nggak tidak bisa. bisa instan ya Pak ya? Nggak bisa instan, nggak bisa instan. Yang jelas pasti paling sedikit ada perubahan. Paling Oke. sedikit ada perubahan. Oke, tentunya harus rutin terus ya, Iya, pemirsa iya. untuk mengikuti terapi. Mungkin di hari Sabtu besok, pemirsa juga bisa mengikuti lagi terapinya berulang-ulang kali karena ya memang semuanya juga memerlukan proses. Apalagi untuk penyakit-penyakit yang sudah parah ya Pak ya, termasuk Bu Nini ini tadi Pak ya untuk Ya itu tumor juga mata lama, ini ya. juga lama. Prosesnya itu Mbak Gisel itu juga lama. Nggak mungkin langsung tumor langsung keluar begitu. Ya, betul Jadi sekali. dia proses, jadi terapinya juga berproses. Oke, tentu. Langsung saja terapi rutin ya pemirsa ya di Dama TV ini. Setiap Rabu dan Sabtu kami selalu hadir pukul 5:30 sore. Silahkan pemirsa bisa menelpon. Kalaupun masih belum bisa tersambung terus dicoba ya Pak Iya. Agus ya. Dan jika ada terapi pemirsa juga bisa langsung mengikuti dari rumah dengan meletakkan tangan di depan dada dan mengkonsentrasikan pikiran kepada yang sakit seperti itu. Mungkin bisa dicoba-coba terus bagi yang belum tersambung. Baik, Pak Agus, ini sepertinya juga sudah ada yang masuk kembali, Pak Agus. Ini ada Bapak Wasis di Blimbing dengan keluhannya batu ginjal di sebelah kanan ini satu dan di sebelah kiri Ada dua. ada dua dan kemudian juga ada perut gampang kembung. Kembung. Nah, untuk Pak Wasis ini juga sepertinya kemarin sudah terapi, kita akan tanyakan sekarang bagaimana Silakan. keadaannya saat ini. Halo, selamat malam Pak Wasis. Ya, Iya, selamat malam Pak. Bagaimana Pak? Sudah selamat ada perubahan malam. Pak? Ibu, selamat malam, Pak Agus. Selamat malam Iya. Pak Wasis. Sudah ada perubahan Pak Wasis? Iya, alhamdulillah, Kak Enteng ini. Iya. Oke, langsung diterapi ya Pak Agus. Iya. Silakan Pak Agus. Pak Wasis yang sering minum air putih hangat ya. Halo? Iya, Pak Agus. Ya, Pak Wasis, jadi jangan kurang minum. Batu ginjal itu salah satunya ya juga kurang minum, jadi air seninya itu mengalami kekentalan, jadi bisa menyebabkan batu ginjal. Oke, ikuti instruksi saya Pak Wasis. Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Pak Wasis, santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan. Arahkan pikiran Pak Wasis ke bagian ginjal kanan kiri, kemudian ke lambung.
Terapi selesai Pak Wasis. Setelah ini minum air putih hangat. Halo, gimana Pak rasanya Pak? Iya Pak Agus, terima kasih. Terima kasih. Gimana rasanya Pak? Halo? Kalau batunya sering keluar yang kemarin-kemarin, Iya. Sudah di OSG kan Pak? ini setelah dari rumah sakit yang terakhir, yang kiri ada 2, yang kanan ada 1. Oke. Ya nanti ditelateni aja Pak ya. Bapak yang telaten Pak ya. Diterapi terus Pak. Biar semuanya tuntas Ya. keluar semua Pak. Iya Pak Agus. Ya, perutnya yang kembung gimana, Pak? Halo? Ya kemarin agak terasa soalnya naik sepeda malam. Oh. Oke, ya, Iya, iya, iya. baik. Oke. Baik, terima kasih ya, terima Pak kasih Wasis. Pak Wasis, cepat sembuh. Terima kasih Iya. Pak Wasis di Blimbing, cepat sembuh. Besok Sabtu bisa telepon lagi ya, yang rutin terapi ya Pak ya. Baik, Pak Agus, ini sambil menunggu penelpon Pak Agus, untuk sensasi yang dialami oleh pasien yang ketika menerima transfer energi ini adalah sensasinya ini berbeda-beda ya Pak Agus Ya. ya. Ini kenapa Pak Agus? Ya, sekarang begini, setiap orang jalan pikirannya juga beda-beda. Oke. Jadi itu juga memangnya sudah karakternya manusia. Jadi sensasinya juga memang beda-beda. Ada yang panas, ada yang dingin, ada yang gemetaran, ada yang goyang semua badannya, ada yang berputar-putar. Oke, seperti itu ya. Iya, ada yang seperti tersengat aliran listrik yang halus. Jadi macam-macam. Sensasinya itu macam-macam. Oke, baik. Justru itu adalah hal yang wajar ya pemirsa ya, ketika menerima transfer energi. Mbak Gisel, itu bukan istilahnya magic atau apa, Iya, betul. bukan kekuatan magic, bukan. Itu memang kekuatan energi alam semesta ini. Oke, baik, betul sekali pemirsa. Jadi ketika menerima transfer energi, ketika pemirsa sudah mulai merasakan sensasi-sensasi itu, biarkan dan tetap konsentrasi ya, karena itu tandanya bahwa energinya sudah Masuk. masuk seperti itu ya pemirsa. Baik, ini sepertinya ada lagi ya Pak Agus. Ini ada Pak Winarko juga di Malang. Sepertinya ini baru pertama kali telepon ya. Betul. Pak Agus ya, Pak Winarko ini boleh mungkin pemirsa yang baru pertama kali telepon ini jangan sungkan untuk telepon, langsung saja silakan pemirsa bisa telepon, lainnya sudah tertera di layar kaca Anda. Bagi mungkin yang belum sempat menyaksikan di televisi, silakan Anda bisa menerima transfer energi ini di depan handphone misalnya, silakan dengan mengikuti channel YouTube-nya di Dhamma Televisi. Dan juga untuk streaming juga bisa, silakan Anda bisa mengikuti streamingnya. Untuk alamat streamingnya ini sudah tertera di layar kaca Anda. Baik, Pak Agus, sambil menunggu Pak Winarko ini tersambung Pak Agus. Pak Winarko ini keluhannya adalah saraf lembut muka kiri ini terasa disetrum. Ini penyakit apa Pak Agus? Saraf. Saraf ya berarti ya Pak Agus. Ataukah sama dengan stroke Pak? Enggak sama. Oh, enggak bukan sama. ya? Enggak sama. Beda ya Pak Agus ya? Beda. Oke, beda. Baik, masih belum tersambung ya ini sepertinya. Oke, sudah tersambung. Saya mau sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Pak Winarko di Malang. Selamat malam. Ini istrinya ya. Halo, selamat malam. Iya, yang mau terapi, Halo, selamat malam. yang mau terapi Ibu ya, Ibu Sri ya. Iya. Iya, baik. Ibu Sri ini Iya. keluhannya saraf lembut muka kiri terasa disetrum. Iya. Baik, silakan Anu, Pak Agus. Bu Sri, ini Iya. sudah ada yang ketarik. Mukanya ada yang ketarik enggak? Iya, seperti tertarik gitu, sewakit dari gusi sampai ujung mata. Ya, itu ketarik. Maaf Bu ya, istilahnya bahasa Jawanya perot, enggak? Enggak merot toh Bu? Halo? Halo Bu Sri, maaf Bu, itu Iya. mukanya enggak ketarik sampai merot, enggak? Enggak Cuma tertarik. terasa kayak tersetrum gitu ya? Iya, Oke, seperti oke. kesetrum terus ada nut gitu. Gimana? Gimana Bu Sri? Iya. Bisa Kayak diulang? kesetrum, diulang kayak Bisa kesetrum diulangi, bisa apa? Bu?
Iya. Halo, kurang jelas, Pak. Yang katanya Ibu, katanya Bu Sri rasanya tersetrum seperti apa, Bu? Ya, mesti kesetrum apa? Kayak setrum listrik gitu. Sakit, kok ada panasnya tuh. Sekarang ini lagi sakit, Bu ya? Ada nut-nutnya. Ya, terus. nut-nutnya. Sekarang lagi sakit. Sekarang lagi sakit, Bu Sri? Iya. Sekarang ini lagi sakit? Ini enggak barusan tadi sehari, udah ada 1 bulan. Oke. Oke, Bu Sri, ikuti instruksi saya ya. Ikuti instruksi saya setelah Iya, saya iya. terapi, nanti terapi-terapi selanjutnya, meskipun nggak interaktif, Ibu tetap begini ya, di layar kaca atau pakai handphone ya. Begini aja. Jadi, saya iya, terapi betul. terus. Jadi, sampai acara ini selesai, Ibu ngikuti terapi terus. Tidak ada istilahnya overdose, Iya, nggak iya. ada. Oke, yang ngikuti instruksi Iya, saya, iya. tarik napas dari hidung, Bu. Lepas dari mulut. Napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup, Bu Sri, santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan, Bu Sri. Arahkan pikiran Bu Sri ke bagian yang sakit di muka sebelah kiri ya. Kalau sampai narik ke belakang, ya pikiran dipusatkan ke situ, Bu. Terapi dimulai. Terapi selesai, Bu Sri. Gimana, Bu Sri, rasanya? Halo. Iya, Gimana, Bu Sri? iya. Ini tadi mau mau kambuh gitu terus hilang gitu. Sekarang agak enakan. Agak enak. Agak enak ya. Baik. Kayak Ibu, gingin gitu. kayak gering-gering ya. Tapi sekarang sudah membaik ya, Bu ya? Iya, sekarang kayak lebih ringan, Bu ya? iya, enggak seperti itu setrum sampai atas, cuma sekarang terasa seperti geringgingen gitu. Ya. Oke. Ibu ngikuti acara ini terus, Bu ya, dengan tangan seperti ini, ya. Ikuti sampai Iya. acara ini selesai, nanti Ibu Oh, iya, rasakan. Ya, setelah ini minum air putih hangat, Bu ya, jangan lupa.
Oke, Iya, makasih. baik. Ya, terima Iya, kasih. iya, terima kasih. Terima kasih Bu Ibu Sri. Sri. Cepat sembuh Ibu. Nanti Sabtu bisa ikut kembali Oke, atau makasih Pak Agus ya. iya, Oke, sama-sama makasih. Pak. Baik, sama-sama terima kasih. Baik Pak Agus, ini kita akan break terlebih dahulu ya. Bagi pemirsa yang mungkin ingin langsung telepon, silakan saat ini bisa langsung telepon. Line teleponnya sudah tertera di layar kaca Anda. Kita akan break sejenak, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Biofitologi akan kembali. Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dama TV. Terima kasih pemirsa Anda terus menyaksikan acara ini dan Anda langsung bisa terus terapi dengan transfer energi jarak jauh. Dan kita masih ada penelpon selanjutnya. Ini ada Ibu Lina di Jakarta dengan keluhannya hipertiroid, pencernaan perih, BAB tidak lancar dan juga wasir. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam Ibu Lina. Halo, Iya, selamat malam Ibu Lina di Jakarta. Bisa jelas ya Bu ya? malam. Mendengarkan suara saya ya Ibu? Malam. Baik. Malam. Iya, Malam, selamat malam. malam Ibu. Baik Pak Agus, langsung diterapi ya Pak Agus ya? Ya, oke. Oke, Bu Lina, langsung aja Bu Lina ya. Ikutin Oh terus iya, bicara. Pak. Tarik napas dari hidung. Lepas dari mulut. Napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Bu Lina, santai, rileks, pasrah, arahkan pikiran ke bagian leher, kemudian ke bagian pencernaan, kemudian ke bagian wasir. Terapi selesai Bu Lina. Setelah ini minum air putih hangat. Iya. Halo, Ibu Lina. Halo, iya Pak Agus. Gimana rasanya Bu? Hangat di perut, Pak. Hangat di Hangat. badan. Iya. Oke. Setelah ini minum air putih hangat Bu ya, dan ikuti terus acara ini. Oh iya Pak, ya. Terapi ini meskipun nggak interaktif,
Ibu tetap begini aja di depannya handphone Ibu, itu cukup. Sampai acara ini selesai nanti bisa dirasakan, Bu. Baik, Iya, terima Pak. kasih. Oke, Terima kasih, Pak Agus. Terima kasih, cepat sembuh, Bu Lina. Baik, terima kasih Ibu Lina yang ada di Jakarta ini ya Pak Agus ya, karena memang dari semua penjuru dunia bisa ya, bahkan juga ada pasien kita yang ada juga di Amerika ya Pak Agus ya, yang dengan rutin ini mungkin Pak Ali belum bisa tersambung atau seperti apa. Baik, ditunggu ya Pak Ali ya untuk terapi. Baik, kenapa Pak Agus ini bisa juga di setiap penjuru dunia? Apakah memang tidak terbatas waktu dan tempat ya Pak Agus ya untuk biofitologi ini? Iya, karena apa? Energi ini sama dengan oksigen. Oksigen yang di Indonesia dengan oksigen yang di Amerika sama. Jadi ini dipancarkan dari studio Dharma TV ke seluruh dunia. Itu karena apa? Memang energi ini luar biasa. Jangkauannya itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Betul Jadi sekali. kecepatannya itu di atas kecepatan cahaya. Oh, seperti itu ya. Baik. Lalu kemudian Pak Agus ini udah berapa lama ini belajarnya Pak Agus? 2016 sampai sekarang, 5 tahun. Udah 5 tahun ya Pak Agus ya. Iya. Tentunya juga sudah ada juga penerapi-penerapi lain yang dari biofitologi Pak Agus? Atau seperti apa? Ada juga. Jadi di luar biofitologi banyak lah, tapi frekuensinya lain. Jadi istilahnya kayak amatir A dengan amatir B juga nggak sama, radionya juga penerimanya juga nggak sama, gelombangnya nggak sama, semuanya nggak sama. Ya, baik. Nah ini sepertinya Pak Ali, wah ini tadi baru kita singgung ini ya Pak Ali ya, ini berjodoh sepertinya ya Pak Agus ya. Pak Ali yang ada di Amerika ini dengan tangan gemetar sebelah kanan dan gampang ngantuk ini sekarang. Halo, selamat malam Pak Ali. Halo. Selamat malam Pak Ali. Selamat malam. Iya, bagaimana ini Pak Agus untuk Pak Ali ini ya? Pak Ali selamat pagi. Iya selamat pagi Selamat pagi di Amerika, betul. Amerika, selamat pagi. Oke, ikuti instruksi saya Pak Ali, arahkan pikiran ke bagian batang otak ya, batang otak. Selamat malam. Selamat malam, selamat pagi Amerika. Oke Pak Ali, langsung aja. Ikuti instruksi saya, arahkan nanti pikirannya Pak Ali ke bagian batang otak ya. Jadi di leher, antara kepala dan leher itu di situ letak yang untuk ngantuknya. Kemudian untuk gemetarannya itu di atasnya, di otak kecilnya Pak ya. Jadi arahkan ke situ Pak Ali. Oke, ikuti instruksi saya Pak Ali. Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut, napas, lepas, napas, lepas. Napas, lepas, napas, lepas. Cukup Pak Ali, santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan, arahkan pikiran ke bagian tengkuk dan di otak kecil.
Terapi selesai Pak Ali. Setelah ini minum air putih hangat. Iya, bagus. Iya. Makasih. Terima kasih, cepat sembuh Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Ali di Amerika yang sudah bergabung bersama kami. Baik pemirsa, kita akan break sejenak dan di segmen berikutnya ini adalah segmen terakhir di mana pemirsa bisa melakukan transfer energi jarak jauh. Jadi pastikan Anda tetap melakukan telepon atau tetap melakukan interaksi di segmen nanti. Baik, jangan kemana-mana, setelah jeda iklan berikut kami akan kembali. Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dama TV. Terima kasih bagi pemirsa yang masih menyaksikan acara ini. Bagi pemirsa yang ingin terapi, saat ini adalah segmen terakhir di mana Anda bisa melakukan terapi dan transfer energi jarak jauh. Silakan Anda bisa call, menghubungi kami di line telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Ataupun bagi pemirsa saat ini yang belum sempat ada di rumah dan tidak bisa menyaksikan tayangan televisi, silakan Anda tetap bisa melakukan terapi melalui handphone juga bisa dengan streaming kami dan juga channel YouTube di Dama Televisi. Silakan tidak hanya di Kota Malang saja namun di semua kota di seluruh penjuru dunia silakan Anda bisa melakukan call dengan kami dan merasakan manfaat dari terapi energi biofitologi kali ini. Baik Pak Agus, sambil menunggu penelpon lagi saat ini Pak Agus, saya ingin bertanya Pak Agus, apa sih sebenarnya kelebihan biofitologi ini dibanding dengan terapi-terapi lainnya Pak Agus? Saya kira tidak ada yang dimaksud kelebihan atau kekurangannya ya. Semuanya sama, cuma memangnya medan energinya tidak sama, itu aja. Jadi gelombang energinya nggak sama, kemudian frekuensinya nggak sama, medan energinya nggak sama, itu aja. Bedanya cuma itu aja. Tapi kalau secara garis besarnya itu intinya juga sama untuk meringankan penderitaan orang sakit dan menyembuhkan. Tapi yang menjadikan perbedaan cuma itu aja. Jadi seperti gelombang radio A dengan B dengan C dengan D itu semuanya tidak sama. Jadi saya itu masuk di A B C D yang mana saya nggak ngerti, cuma semuanya itu hampir dikatakan intinya misi dan visinya itu arahnya ke meringankan penderitaan orang sakit dan menyembuhkan. Iya, baik. Saya dengar juga Pak Agus juga membuka kelas juga Pak ya, di biofitologi ini juga ada kelas ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Betul. Cuman dengan adanya pandemi ini masih belum bisa dilaksanakan. Nanti nggak tahu kira-kira kalau saya mengira ini, perkiraan saya kira-kira bulan 8 pertengahan itu mungkin bisa, mungkin. Tapi kepastiannya saya mesti harus konfirmasi dengan dinas terkait. Karena ini menyangkut pandemi. Betul. Jadi kalau saya tidak mengikuti aturan dari pemerintah nanti saya salah. Saya juga berdosa kalau menyebabkan ada varian baru tambah repot nanti. Betul sekali, betul. Ini pemirsa juga penasaran Pak Agus. Ini kelas ini adalah kelas terapi yang seperti apa dan bisa dihadiri oleh semua orang atau seperti apa Pak Agus? Ini kalau ini kelas ini bisa dihadiri oleh minimum orang yang sudah di atas 17 tahun. Oh, syaratnya di atas 17 tahun. Gitu. Jadi ini dipelajari, ini bisa nantinya juga bisa terapi seperti saya, bukan saya yang luar biasa, enggak ada. Kata-kata luar biasa enggak ada. Jadi semuanya yang belajar ilmu ini bisa seperti saya. Jadi bisa belajar menjadi penerapis juga ya Pak Agus ya? Jadi bisa nerapi diri sendiri maupun orang lain. Mungkin itu manfaatnya ya pemirsa ya, ternyata di terapi biofitologi ini juga bisa untuk menerapi diri sendiri. Ketika saya sakit ini misalnya nih ya Pak Agus ya, terus saya sudah belajar biofitologi ini, jadi saya bisa menerapi diri sendiri begitu ya Pak Agus ya? Betul. Contoh saya sendiri ya, berapa bulan yang lalu itu, bukan berapa bulan ya, 1 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu sebelum pandemi ini, mata saya ada katarak sebelah kiri. Kemudian saya terapi sendiri setiap hari. Kemudian waktu kontrol dokternya heran ngelihat loh kok nggak ada. Sampai dibandingkan dengan foto yang sebelum saya terapi itu, dibandingkan loh ini ada loh ini. Kok bisa hilang ini?
Oh. Sampai dia ngomong, ini obat tetes ini bukan untuk apa namanya, untuk menghilangkan Katarak. katarak, tapi untuk katanya itu supaya mateng nanti dioperasi. Saya siap dioperasi, tapi saya coba, saya terapi sendiri, akhirnya hilang. Oh, Jadi gitu. mata saya sekarang dulu gini melirik ke sebelah kiri gini agak kabur. Gitu ya. Jadi sekarang sudah hilang semua. Oke, wah luar biasa sekali nih ya manfaatnya ya pemirsa ya. Kita bisa menerapi diri sendiri, juga bisa bermanfaat. Kalau sudah mempelajari biofitologi ini, kita juga bisa menerapi orang lain. Ya, makanya kalau seperti itu belajar ya. ini, harapan saya ini paling enggak seluruh masyarakat Semalang Raya ini bisa mempelajari ini, satu keluarga, satu orang lah yang bisa. Jadi paling betul. tidak nanti bisa sebagai apa namanya untuk bagian darurat itu bisa dilakukan dulu sebelum dibawa ke rumah sakit. Oke, penanganan pertamanya seperti itu Ya, ya Pak Agus ya. itu ada murid saya yang saudaranya itu kena serangan jantung mendadak, diterapi dia mulai manggil ambulan, diterapi terus sampai ke UGD, diterapi terus, di dalam akhirnya mobil. ya, akhirnya nggak sampai masuk ICU, sadar, sembuh. Oke, ya. Berarti untuk pertolongan pertama juga ya. Oke, ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu ya, Pak. Ya biar Ya, harapan saya seperti itu. Iya, biar juga makin banyak yang merasakan manfaatnya dengan mengikuti kelas di biofitologi ini. Baik. Oke, untuk berapa lama sih Pak Agus untuk bisa mempelajari biofitologi ini, perlu waktu berapa lama sih Pak sebenarnya? Sebetulnya itu 1 hari sudah cukup, tapi okay. pengalaman saya yang lalu-lalu itu kurang efektif. Jadi ada belum pengenalan, sebetulnya harus begitu. Jadi nanti rencananya 3 hari. Oh, 3 hari. 3 hari, tapi nggak full 1 hari full enggak. 3 hari maksudnya 3 kali pertemuan lah. 3 kali pertemuan itu ya, sekali pertemuan itu antara 3 sampai 5 jam. 3 sampai 5 jam ya, jadi Pak ya. pengenalan, kemudian tanya jawab, kemudian buka cakra, sama pelatihan. Langsung praktek. Wah, ini baik sekali. Ditunggu ini kelasnya Pak Agus ya. Pastinya pemirsa di rumah juga ingin kan ikut bergabung. Semoga pandemi cepat berlalu ya, biar Pak Agus bisa membuka kelas. Oke, baik Pak Agus, ini ada penelpon juga Pak Agus dari Singosari. Untuk keluhannya sakit pinggang dan kedua lengan nyeri. Halo, selamat malam Pak. Iya, selamat malam. Iya, selamat malam. Saat ini sedang sakit pinggang dan kedua lengannya nyeri ya Pak? Iya. Baik, langsung diterapi ya Pak Agus, silakan. Oke Pak Agus, Iya, sekarang ini sekarang ini lagi merasakan sakitnya Pak ya? Saat ini langsung masih sakit Pak ya? Sekarang lagi merasakan sakitnya. Halo? Iya. Ya, oke. Setelah saya terapi nanti dirasakan Pak. Ikuti instruksi saya, tarik napas dari hidung Pak. Lepas dari mulut. Napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Pak Agus, santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan. Arahkan pikiran ke bagian yang dikeluhkan, pinggang dan kedua lengan yang nyeri.
Terapi selesai Pak Agus. Gimana rasanya Pak? Halo? Iya, halo. Ya, alhamdulillah agak mending. Mending ya? Oke. Setelah ini minum air putih hangat Pak. Kemudian Iya. di segmen Rasanya terakhir seperti ini, apa? Kayak ada anginnya gitu. iya, Oke. yaitu energinya Pak. Jadi sensasinya orang lain-lain Pak. Masing-masing orang sensasinya beda-beda. Ada yang rasa Iya. kesengat listrik, ada yang panas, ada yang dingin, ada yang kerasa ada angin jalan. Itu semuanya sensasinya masing-masing orang beda-beda. Jadi nanti ini setelah ini minum air putih hangat, kemudian di sesi terakhir ini ada transfer energi secara menyeluruh, itu Bapak ikuti lagi. Nanti rasakan setelah selesai acara ini, Bapak bisa merasakan hasilnya. Ya, terima kasih. Oke, Terima kasih, cepat sembuh Pak Agus. Terima kasih Pak Agus dari Singosari. Baik, pemirsa, kita akan masuk ke segmen berikutnya. Nanti pemirsa bisa menyiapkan diri di rumah untuk mengikuti transfer energi bersama yang akan diberikan oleh Pak Agus. Baik, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dama TV. Baik pemirsa, saat ini Anda berada di segmen akhir dan saat ini adalah waktunya untuk transfer energi jarak jauh, transfer energi bersama. Silakan bagi pemirsa saat ini yang sedang sakit untuk bisa duduk di depan televisi atau layar handphone Anda dengan mengarahkan tangan di depan dada, lalu mengkonsentrasikan kepada pikiran yang sakit. Nanti Pak Agus akan membimbing jalannya transfer energi ini. Baik Pak Agus, silakan Pak Agus. Terima kasih Mbak Lisa, terima kasih pemirsa Dama TV di seluruh pelosok dunia. Sekarang saatnya gelontoran energi secara menyeluruh ke seluruh pelosok dunia. Dan pemirsa Dama TV, silakan mengikuti instruksi saya. Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut. Napas, lepas, napas, lepas. Napas, lepas, napas, lepas. Cukup, santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan. Arahkan pikiran ke bagian-bagian yang dikeluhkan pemirsa Dama TV. Dan sekarang saatnya menerima energi kesembuhan dari biofitologi.
terapi selesai. Setelah ini minum air putih hangat. Baik, terapi selesai pemirsa. Bagi pemirsa juga yang ingin memberikan kritik dan saran di acara ini, silakan Anda bisa SMS di 081 555 22890 atau yang sudah tertera di layar kaca Anda. Baik, Pak Agus, ini sepertinya waktunya yang sudah ada di penghujung acara. Mungkin Pak Agus bisa memberikan pesan-pesan singkat kepada pemirsa, silakan. Ya, seluruh pemirsa Dharma TV yang budiman, untuk menghindari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan, sebaiknya kita memperhatikan pola makan sehat, olahraga sehat, tidur istirahat yang cukup, kemudian banyak minum air putih, jangan banyak makan gorengan, itu aja. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Terima Pak Agus kasih, hari ini bisa Mbak Gisel. hadir dan juga bisa membantu pemirsa untuk kesembuhan pemirsa. Baik pemirsa, sepertinya kita sudah ada di penghujung acara. Saya harus pamit dan saya juga tidak lupa untuk terus mengingatkan agar memperhatikan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, menjaga jarak dan juga mengurangi mobilitas. Serta 3T, tracing atau telusur, testing atau pengujian dan treatment atau perawatan. Saya Gislata Hawari pamit, sampai jumpa dan salam sehat bersama Biofitologi.